يدني في غرامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختم لنا منك بخير أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral habaib, para alim ulama, tuan-tuan guru, para imam, para khatib, pengurus fardu kifayah, guru-guru ngaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Punggur Besar, sama-sama kita muliakan para asatid Pondok Pesantren Serumpun Cahaya, wabil khusus kepada pengurus masjid, alhamdulillah, dan panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama berniat terlebih dahulu. Dengan niat sengaja aku hadir di majelis Maulid ini semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mohon izin karena yang saya hadapi ini hampir rata-rata orang tua semua. Jadi bahasanya tu saya bertabik-tabik kat yolok karena rata-rata ini orang tua semua. Mohon maaf, mohon izin Pak. Kalau seandainya ada kekeliruan, mari ingat dan tegur saya Bapak ya. Tegur ya saya, tidak saya marah, tapi jangan depan orang ya. Kalau depan orang kan beramak muka saya. Imam Syafi'i itu berpesan memang kalau nak negur kawan, nak negur orang tu susah depan orang ramai ya. Kalau kita mau negur kawan yang keliru bacaan Fatihahnya, mau mengingatkan Pak Imam seumpama ada keliru doanya, cukup kita panggil berdua ya. Berdua nyaman ngomongnya ya. Kalau depan orang tu tak baik, ini kurang adab. Makin ada yang negur kita, mengingatkan kita, nasihatkan kita, bersyukur kita Pak. Karena kalau tak ditegur, tak diingatkan, kita salah terus ya. Bacaan kita ke seumpama menurut kita betul, menurut kita, tapi menurut ahlinya belum tentu benar ya. Tadi yang kata Pak Uwa kan tanya dengan ahlinya. Karena menurut kita sudah betul dah, menurut kita sudah benar, ahlinya betulkan lalu tak nak terima. Balik kita pula jelarkan di mata. Kau ni kata dia. Adik kaunya kita Pak Bu. Tahu apalah kau kata dia. Aku ni kata dia lebih banyak lagi makan asam garam dari kau kata dia. Asam garam dibanggakannya. Ya. Untuk apa asam garam? Kolesterol naik, iya. Enggak? Ya. Justru itulah sombong kata Rasulullah. Enggak? Sombong itu dua macam ya Bapak Ibu. Yang pertama batarul haq, menolak kebenaran. Salah tak nak terima, sombong kata Rasulullah. Yang kedua wa ghamtun nas,
selalu menyepelekan, meremehkan orang lain. Kok pakai jauh ini dia yang bagus, yang lain tu tak bagus semua. Seumpama. Kalau dua macam ini dia ada dalam diri kita Bapak Ibu, tanyakan pada diri kita masing-masing ya. Kita koreksi diri kita masing-masing. Jangan kita koreksi orang lain. Ya. Jangan kita sibuk ngurus aib orang lain. Kalau kita sibuk ngurus aib orang lain, nanti kita lupa dengan aib seorang. Karena hari-hari yang kita omongkan aib orang terus ya. Lupa dengan aib seorang. Ya. Nah, koreksi tak diri kita, tanya hati kita ni. Ada tak kalau dibetulkan kawan, dinasihat kawan tak nak terima? Ya. Ada tak di hati kita ni kalau seumpama di kampung sini, di pakat sini yang paling kitalah segala-gala, yang lain tu tak nak semua. Lebih cantiknya kita, lebih lawanya kita, lebih alimnya, lebih kayanya, merasa lebih dari yang lain. Iblis tu kan sebuti ya kata-katanya. Ya. Iblis tu dalam surga Bu Pak, hanya satu kata-kata iblis Allah keluarkan dari surga. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Aku ya Allah lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Itu ya. Merasa lebih baik Allah keluarkan dari surga. Sebuti ya penyakit iblis Pak, sombong. Allah keluarkan dari surga. Kita ni Bu, belonggok. Sombong ada, ya. Riaknya ada, ya. Minta pujinya iya gak, gatal tak ada, bergaruk nak mandangan batang cincin. Bukan gatal, lah bergaruk. Ya. Mudah-mudahanlah berkah maulid. Ya. Karena kata Syekh Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti, kata beliau, tidaklah satu buah rumah, satu tempat, baik itu masjid, rumah ke musalla, di mana tempatnya, kalau di situ dibacakan maulid Nabi, pasti malaikat-malaikat berkerumunan di situ memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita harapkan Bu Pak, ampunan Allah. Kita kalau berbicara nyaman siang-siang begini, ini nyaman di mana daripada masjid, daripada di kamar kita Pak. Ya. Kalau nak berbicara nyaman, tentu lebih nyaman di kamar kita, di rumah kita, nyaman kita terbaring-baring. Ya. Nyaman kita depan TV. Kalau nak berbicara luas, lebih nyaman luas di rumah kita lagi. Tapi kenapa kita hadir siang hari ini? Mengharapkan ridha dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di awal-awal tadi kita berniat dulu. Jangan sampai salah niat. Banyak kata Rasulullah pekerjaannya dunia tapi nilainya akhirat karena betulnya niat. Pekerjaannya dunia tapi niatnya betul, dinilai akhirat oleh Allah. Sebaliknya, banyak juga pekerjaannya menurut pandangan mata akhirat tapi dinilai sia-sia oleh Allah. Kenapa? Karena niatnya tak betul. Maka kita luruskan dulu niat berangkat dari rumah, duduk di masjid sini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, siang hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di masjid ini yang sama-sama kita cintai. Mudah-mudahan dengan berkah maulid, apalagi tadi ada program salawat Pak, ya, luar biasa. Kita kalau nak di rumah seorang-seorang bersalawat, mungkin nak nyampai 1000 tu tak mampu, kali lah ya, kali lah Pak. Ya. Jangankan 1100 ya lo. Ya. Tapi karena kita berkumpul di masjid, ada program bersalawat bersama, alhamdulillah tuh. Yang berat tuh menurut kita jadi ringan kalau berjamaah sama-sama membacanya. Ya. Kalau di rumah mungkin tak terbaca salawat tuh. Jadi alhamdulillah program masjid sini ada program bersalawat bersama. Kalau salawat ini jangan lagi diragukan dapat Bu. Masalah keutamaannya banyak sudah diceritakan tadi oleh Ustaz Samsul Bahri itu. Yang belum berjodoh jadi dapat gak jodoh dari salawat tadi itu. Tapi yang belum kawin lah, kalau udah kawin jangan pula nak berniat nak dapat jodoh lagi. Nak, memang batas 4 sih, ya enggak. Apa saja hajat berkah salawat, waftah minal khairi kulla mughlaq. Karena salawat itu semua dibuka Allah. Segala kebaikan-kebaikan yang tertutup dibuka oleh Allah dengan berkat salawat Pak Bu.
Jadi kalau ada hajat Pak, kalau ada keinginan baik hajat dunia maupun akhirat, salawat ya banyak-banyak. Jangan sekali ya bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah. Banyak-banyak sikit, 100 kah? Ya Allah, salawat sudah aku baca 100 kali ya Allah. Pengen aku nak ziarah ya Allah ke makam baginda Rasul ya Allah. Ya. Mudah-mudahan dan berkah salawat yang ku baca 100 kali ni ya Allah, kau kabulkan hajat. Beri aku duit ya Allah, turunkan duit banyak-banyak, longgok-longgok ya Allah. Itu umpama tu ya. Bahasa Indonesia ya. Mintalah ya Allah duit ya Allah, 3 karung ya Allah. Jangan karung kecil-kecil ya Allah, karung lelong lah ya Allah. Karung lelong besar bu. Saya berkah salawat Pak. Allah Maha Kaya, kalau Allah nak nurunkan 3 karung tak ada ruginya bagi Allah. Separit jauh ya Allah berangkatkan umrah, separit jauh ya Allah berangkatkan haji, tidak rugi Allah Pak. Tak jatuh miskin Allah. Minta ya. Besok minta lagi, lusa minta lagi, belum Allah kabulkan minta terus. Bukan tak dikabulkan Allah Pak. Allah tu nengok kadar kita gak? Ya. Nanti macam Sa'labah, belum waktunya kaya, minta kaya, maksa malah. Sa'labah tu kan maksa. Ya Rasulullah, doakan aku kaya. Jangan, kata Rasulullah. Besok datang lagi dia, doakan aku kaya. Jangan, kata Rasulullah. Hari ketiganya lain dah bahasanya. Ya Rasulullah, engkau kan Nabi Allah, doa mau kabul, kabulkan, doakan aku ya Rasulullah. Maksa dah, udah mulai bahasa-bahasa ngancam dah. Ya. Tapi ujung-ujungnya apa Sa'labah? Mati tak beriman Pak. Kenapa? Belum waktunya kaya, minta kaya memang dah. Kita minta ya dulu. Mungkin Allah belum nengok, belum sempat. Ya. Kata Allah, awak ni minta duit 3 karung. Ya. Baru turun ke lapak kau 3.000, kau udah berani dah tak solat, kata Allah. Ha? Baru turun ke lapak kita 3.000 Pak, udah berani ninggalkan solat 5 waktu. Baru turun ke lapak kita 3.000, udah bertukuk macam garam. Masin benar. Orang masin ni bu Pak, jangankan nak minta duitnya, minta dosanya dia tak mau. Tak mau dia. Minta dosa kau, nyaman kau, buatlah seorang, kata dia. Pergi nak minta duitnya. Minta 3 karung. Kata Allah, kok ku turunkan 3 karung ni, kira-kira solat tak kau? 3.000 yang turun ke lapak kau dah tak solat dah. Apa lagi kok 3 karung? Ya. Tapi tak ada salahnya bu, minta ya dengan Allah. Siapa tahu turun 3 karung, lebuk depan rumah kita tu. Duit ni kata kita. Nak. Turun mana 3 karung, ambillah ibu 2 karung, hantarkan rumah saya sekarang. Takkan pula saya tak dapat pi agak mau kat saya. Minta ya dengan Allah. Berkah salawat tadi itu ya. Anak nakal, kata Rasulullah, as-salatu alayya nurun. Bersalawat kepadaku cahaya, kata Rasulullah. Cahaya apa? Serat cahaya penerang hati, penerang kubur, semuanya, kata salawat tu. Anak supaya dikabarkan, bacakan salawat ya Allah. Apalagi yang berdoa orang tuanya. Doa orang tua kepada anak Pak, ibaratnya ya, ibaratnya doa orang tua dengan anak tu, batu dijatuhkan di atas kaca Pak. Ada batu kita jatuhkan di atas kaca, seketika pecah. Begitulah doa emak, begitulah doa bapak untuk anaknya. Maka kalau semarah-marah pun kita bu Pak dengan anak, jangan kita ucapkan, lontarkan kata-kata yang tak baik dengan anak kita. Kau ni macam ular gerak kau. Ujung-ujung macam ular benar anak kita. Karena hari-hari kita ngomong begitu. Kau ni gerak, kau ni macam cacing tak pandai. Macam cacing kena abu, kata dia. Ujung-ujung macam cacing kena abu anak kita. Ngelepas anak, ngelepas ini. Tak pandai diam di rumah. Mungkin karena ucapan kita Pak Bu. Makanya orang Arab, semarah-marahnya mereka dengan anaknya, apa kata dia? Allahu yahdik, kata dia. Jadi orang Arab tu kalau pun marah didoakan, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepadamu. Cuma nadanya nada marah. Kita dengar cerita yang Imam Sudes, Imam Masjidil Haram tu Mekah kan. Dengar cerita riwayat beliau waktu kecil beliau nakal, selalu didoakan maknya, mudah-mudahan kau jadi imam Masjidil Haram nak. Ujung-ujung jadi bu Pak. Ya. Jadi semarah apapun kita,
Sebenarnya budak tu agak nakal, aktif. Ya. Kita ni kalau anak kita malah diam, ya terus tak ada beraktivitas malah diam, mau hati-hati gak kita tu Pak Bu. Ya. Jangan malah kita bangga tengok anak aku tantos kata dia. Hati-hati gak. Ya. Kalau anak tu seumpama ada pen, dikasih pen, dicoret-coretnya dinding tu, bukan nakal, itu aktif. Ya. Ya. Justru yang kita khawatirkan nih Bu, begitu ada pen, ada kertas, direnung ya. Nah ini bahaya nih Pak. Ya kan? Teraktif. Dicoret-coretnya dinding. Karena kenapa? Karena anak kita tuh berkhayal nak jadi guru. Dia berkhayal nak jadi dosen. Maka guru kan tak ada nulis begini. Yang nulis begini ini murid. Guru kan nulis di papan tulis tuh. Jadi anak tuh tak nakal, aktif. Jangan nakal benar kau ni, tak usah. Nanti nakal benar-benar dia. Ucapan orang tua, doa orang tua kata Rasulullah kepada anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Semarah apapun kita dengan anak Pak Bu. Apalagi di sini alhamdulillah di kampung kita ni ada pondok pesantren Pak Bu. Bersyukur kita ada guru yang nak ngajarkan anak-anak kita Pak. Berterima kasih kita. Bukan hanya ucapan terima kasih, pandai-pandai kita lah. Ya tak? Guru tu ada gak rumah tangganya, ada gak makan minumnya, kita perhatikanlah. Karena ini menyelamatkan anak kita nih Bu Pak. Doa siapa yang kita harapkan kalau bukan karena doa anak yang soleh dan soleha Bu. Ya. Nak ngarapkan seumpama ibu meninggal dunia, nak ngarapkan doa laki, wallahu alam Bu. Bukan pula saya mengatakan doa laki tak doakan, wallahu alam. Bapak meninggal, nak ngarapkan doa bini, wallahu alam Pak. Dudi kita didoakannya. Sertifikat, mana sertifikat bapak kau taruh ya? Sertifikat dah tanya dah. Meninggal bapak, meninggal ibu, nak ngarapkan doa suami. Ya mudah-mudahan lah. Menangis si di hari pertama tu. Ma cepat ni kau ni mak. Tak lama dah. Lawang lagi. Nak ngarapkan doa tetangga kiri kanan, doakan kita Pak Bu. Hari ini kita meninggal, mengharapkan doa tetangga kiri kanan mendoakan kita. Paling 3 malam lah orang ramai rumah kita Pak. Paling 3 malam orang ramai di rumah kita Bu. Itu pun hari ketiga karena makan nasi. Malam pertama kurang orang datang bubur kacang hijau ya. Tak tahu lah baik jauh ini kurang lebih lah gitu. Hari ketiga agak ramai lah sikit karena makan nasi tadi tu. Doa siapa yang kita harapkan? Doanya anak yang soleh dan soleha Pak. Mudah-mudahan ya berkah maulid, berkah kita berkumpul di sini, ada lagi pondok pesantren kita di sini. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha Pak. Berada di alam barzakh sekalipun orang tuanya, masuk ke lubang kubur pun orang tuanya, anak selalu mengangkatkan tangan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini, siang ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini, syafaat Nabi kita dapat, ridhonya Allah kita raih Bu Pak. Karena kalau udah hidup di dunia ini, jangan khawatir, jangan takut. Takut pun kita, suka tak suka, senang tak senang, siap tak siap, masih ada 2 alam yang menunggu kita Pak Bu. Ya. Kita kalau sudah berani hidup di dunia ini, pasti 2 alam ini akan kita lewati. Pertama alam kubur, yang kedua alam akhirat Pak. Siap tak siap, senang tak senang, sehat ke kita, sakit ke kita, sampai waktunya mati. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat mati tanpa sakit Pak, hilang di mata. Ya. Kalau sudah sampai waktunya masuk ke lubang kubur, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah,
renungkan, siapkan untuk menghadapi hari esok, Pak Bu. Inilah harapan kita nih. Harta yang diberikan Allah, umur yang diberikan Allah. Karena dua alam itu pasti kita lewati. Alam kubur, alam akhirat. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Orang itu kata Rasulullah matinya apa yang dihobikannya waktu dia hidup. Kalau waktu dia hidup yang disenangi itu adalah salawat, mati dalam keadaan cinta salawat. Ya kan ada orang cerita tuh. Begitu nak meninggal, nak mati bukan mengucapkan la ilaha illallah. Wa ma. Kata orang sampingnya. Bagus pula si anu nih. Nak mati ingat emak, ingat uak. Kata kawannya, kau tak tahu. Bukan uak mak. Dia tuh nunggu nomor dia 25 tak keluar-keluar. Sampai mati pun tak keluar, ujung-ujung nak mati pun wa ma. Nauzubillah, Pak. Apalah cerita kalau sudah nak tinggal wa ma ceritain 25 terus. Kita itu kan kalau dapat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu adalah kalimat thayyibah awal-awal yang diajarkan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kalimat syahadat, yang pertama ilmu yang diajarkan Rasulullah. Belum ada perintah solat, belum ada perintah puasa. Selama kurang lebih 13 tahun Rasulullah hanya mengajarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa begitu lama? Karena ada 50 aqaidul iman, 50 sifat di dalam dua kalimat syahadat itu yang hukumnya fardu ain. Kita belajar, Pak. Kenapa Rasulullah lahirnya tanggal 12? Ini hikmahnya ini kan ada. Kenapa Rasulullah dilahirkan tanggal 12, tidak tanggal 13, 15? Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah, dia akan mengajarkan 12 pokok agama. Apa itu 12 pokok agama? 1, 6 rukun iman. Yang kedua, 5 rukun Islam. Yang ketiga, 1 rukun ihsan, Pak. 12 pokok agama yang wajib dipelajari. Ya. Terus kenapa Rasulullah lahirnya di hari Senin? Ya kan? Tidak harus hari Jumat. Padahal hari Jumat itu induknya segala hari. Bahkan kata Rasulullah, siapa yang akhir nafasnya di hari atau di malam Jumat, mati dia di hari atau di malam Jumat, bebas pertanyaan kubur. Fitnah kubur dia tak kena. Siapa yang meninggal di hari dan di malam Jumat. Ya. Rasulullah lahir hari Senin, wafat hari Senin. Nabi Adam Allah ciptakan hari Jumat, wafatnya hari Jumat juga. Kalau bapak ibu ingat hari lahirnya, siap-siap ya hari itu tuh. Ya. Kalau tak jaya coba ya. Seumpama siapa yang lahir hari Rabu, siap-siap lah hari ini masih ada beberapa jam lagi. Ya. Terus kenapa Rasulullah lahirkan di hari Senin, padahal hari Jumat itu hari bagus? Ini hari Jumat itu kan hari yang bagus, induknya segala hari. Bahkan disebutkan hari raya yang paling besar melebihi hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, hari raya paling agung, paling besar kata Nabi hari Jumat tuh. Cuman kita kadang terbalik. Yang besar menurut Nabi, kita bisa santai-santai aja. Ya. Yang agung menurut Rasulullah, kita biasa-biasa saja. Yang kecil menurut Nabi, kita malah besar-besarkan. Terbalik. Kalau Jumat belum khatib naik di atas mimbar, kita santai-santai dulu. Tapi bukan orang sini. Ya. Tapi kalau Idul Fitri 5:30 dah, standby dah dia. Padahal yang paling besar itu hari Jumat. Idul Fitri, Pak Bu, tak turun pun kita solat Idul Fitri, kita tak berdosa kalau secara hukum. Karena hukumnya sunnah ya. Tapi kalau hari Jumat, Pak, 3 kali kita meninggalkan solat Jumat berturut-turut tanpa sebab, maka Allah cap hati kita sebagai orang yang munafik. Wal'iyazubillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita, Pak Bu. Ya. Hari
nak diturunkan hujan rahmat Allah. Ya. Yatamannal mar'u fi sayfis syita, kata ulama. Manusia itu berangan-angan kalau dikasih musim panas, berkalut minta musim hujan. Panas benar hari ini, kita dikasih hujan oleh Allah. Iza ja'a syita ankara, tapi kalau dikasih musim hujan terus, berkalut gak dia? Malah hujan ya hari ini, bilik panas lah. Ya. Ujung-ujungnya malaikat pun disertakannya. Hujan gak? Panas gak? Hujan panas. Ujung-ujung kita bolak-balik takut dengan hantu hujan panas. Begitu hujan panas, berebut cari rumput, nak nyelitkan telinganya sini ah. Tak tahu saya orang pakai Jawi ni masih gendak ni. Padahal Nabi dah ngasih ilmu dah. Kata Rasulullah, keluar ya rumah, nak hujan panas nak apa, baca ya bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwata illa billah. Allah jaga kita sampai kita balik lagi ke rumah, Bapak. Seumpama kita berhujan balik tu batuk, pilek, ya wajarlah kita berhujan. Nah, bukan karena hujan panasnya, memang waktu sakit-sakit lah kita. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tu kan Allah ciptakan di hari Jumat. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat, Nabi Adam seorang laki-laki dalam surga tu. Sementara yang lain dalam surga tu ada pasangannya masing-masing. Burung, ada laki, ada perempuan, semua ni pasangan. Nabi Adam yang seorang, tak ada pasangannya. Jadi Nabi Adam ni merasa tak ada pasangan, temenong dia. Kata Nabi Adam, awak ni dia ngomong dengan burung ni nyaman, pasangan masing-masing kita ni ada pasangannya. Aku ni, kata Nabi Adam, seorang laki-laki dalam surga ni. Temenong dia. Jadi bu, pak, kalau seumpama kita punya anak bujang, anak dara, malah temenong, minta kahwin dia tu, pak. Ataupun bapak, bu, bapak kok di rumah malah temenong, tanyakan betul-betul, ngapa bapak ni nak kahwin lagi ke apa anda? Nabi Adam tu temenong dia. Allah tidurkan Nabi Adam. Nah, di dalam tidurnya Nabi Adam itulah Allah ciptakan ibunda Hawa dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam, Pak. Yang cantiknya Siti Hawa disebutkan dalam kitab, Pak, melebihi cantiknya bidadari 70 kali lipat cantiknya. Kita ni bu, pak, kena tempias-pias sikit-sikit je lah. Kena hawa-hawanya je kita ni. Mak kita sebenarnya tu ibunda Hawa, mak yang pertama manusia itu cantiknya 70 kali lipat daripada bidadari. Allah ciptakan Nabi Siti Hawa, Nabi Adam dalam keadaan tidur. Begitu Nabi Adam bangun, langsung di depan dia ada perempuan cantik. Maklumlah, udahlah orang tak ada pasangannya, begitu sadar lah tengok perempuan cantik, nak dipegang Nabi Adam. Kata Allah, Adam belum halal, halalkan dulu, beri dia mahar dulu, mas kawinnya. Apa mas kawinnya ya Allah? Kau ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 kali, kau halal bagi Siti Hawa. Ya, hebatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa Rasulullah dilahirkan di hari Senin? Ulama mengatakan hari Sabtu Allah ciptakan bumi. Hari Ahad Allah ciptakan gunung-gunung di permukaan bumi. Ya. Jadi Allah ciptakan bumi itu tidak langsung ada tumbuh-tumbuhannya, tidak langsung ada gunungnya, bertahap. Hari Sabtu Allah ciptakan bumi dulu. Besoknya hari Ahad Allah ciptakan gunung-gunung di permukaan bumi. Di hari Seninnya Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan di hari Senin. Nah, kenapa Rasulullah lahir di hari Senin? Hikmahnya apa? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu adalah makanan jasad kita, Pak. Ya. Kita ni kalau tak ada makan, lambat laun kita mati. Begitulah Rasulullah. Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin sebagai makanan rohaniah kita, makanan batin kita. Kalau di hati kita ni, Pak, tak ada setitik keinginan nak bermimpi Rasulullah, kalau di hati kita ni tak ada keinginan nak bertemu Rasulullah, jangan harap, Pak. Ya. Jadi kita pasang dulu di hati kita ni, ada tak keinginan nak bermimpi Rasulullah? Ada tidak keinginan nak bertemu Rasulullah? Itu dulu.
Kalau keinginannya tak ada, mana Allah nak kasihkan kita? Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Engkau berjalan mengharapkan keselamatan, tapi kau tidak berjalan jalannya. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal laut itu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Mengharapkan bertemu Rasulullah, mengharapkan bermimpi Rasulullah, tapi jalannya tak kita jalankan. Salah satu jalannya apa? Tanamkan di hati kita ada keinginan nak bermimpi dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hikmahnya kenapa Rasulullah dilahirkan di hari Senin, Pak. Terus kenapa tahun gajah? Nah, seringlah kita dengar nih. Hikmahnya kenapa Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Pak? Karena dengki, itu ya. Ya. Penyakit dengki itu kalau belum lenyap orang yang kita dengki, belum puas kita, Pak. Kecuali orang yang kita dengki itu udah lenyap di depan mata kita, baru kita puas tuh. Maka Rasulullah mengingatkan hati-hati dengan sifat dengki. Ya. Karena sifat dengki itu bisa menghabiskan pahala kita. Abraha nengok kota Mekah makmur, karena ramai orang di sana, belanja di sana, dia pun nak bangun Ka'bah di Yaman sana. Dibuatnya lah Ka'bah sebetul mungkin, dari emas, dari permata intan, tapi tak ada orang nak datang. Oh, kata Abraha, kalau begini kita ke Ka'bah, yang ngancurkan Ka'bah tu. 40 hari nak lahirnya Rasulullah, Abraha nak kepengen menghancurkan Ka'bah, tapi Allah utus burung ababil. Satu burung membawa 3 batu, Pak. Itu batu dari api neraka Allah. Kalau Allah lemparkan kepada anak buahnya Abraha, dari kepala tembus ke bawah, meninggal dunia. Kecuali Abraha yang matinya pelan-pelan, ka'asfim ma'kul, seperti ulat yang memakan daun. Kenapa Abraha berat? Karena pemimpin. Anak buahnya sekali yang matinya, tapi Abraha Allah siksa dia. Kenapa? Karena dia pemimpinnya. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesempurnanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqan wa dzatin wa sifatin saniyah. Al-Barzanji, Pak. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurnanya manusia. Telapak tangan Nabi, wa kaffal Mustafa, telapak tangan Nabi itu, Pak, harum semerbak. Ya. Wa itruku yabqa idza matat ayadi. Kalau ada orang menyentuh telapak tangan Nabi, bersalaman dengan Nabi, itu wanginya pindah ke tangan dia. Bukan minyak wangi, keringat Nabi. Ya. Keringatnya Rasulullah wangi obat. Kok keringat kita ni, Pak, ya, kalau tak ada minyak wangi, ya, masing-masing yang ciumnya bengam bau. Keringat Rasulullah tu wangi obat, Bu, Pak. Ada istri Nabi yang bernama Sofiyah, tak ada makan tua, Bu, awet muda. Apa perawatannya, macam mana perawatannya? Tak ada pakai perawatan, Bu. Cukup kalau suaminya Rasulullah berkeringat, dielapnya keringat suaminya, baru dia elap ke mukanya. Jadi busuk, Bu, kalau bapak balik kerja tu. Begitu tengah keringat bapak dari kebun, dengan ia yang keringat bapak, cepat ambil sapu tangan. Elap keringat bapak, obat ni, Pak, gitu. Baru ibu gunyal ke muka ibu tu. Wangi, masing-masing lah ciumnya. Kalau keringat Rasulullah tak diragukan lagi. Ini kalau keringat Rasulullah tak diragukan lagi. Akmalan nas, sesempurnanya manusia. Khalqan dalam segi penciptakan, wa khuluqan dalam segi akhlak. Salah satu akhlak Nabi apa, Pak, Bu? Iza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Salah satu akhlaknya Rasulullah, kalau yang manggil dia itu orang miskin, belum yang lain datang, dia duduk tercogok. Rasulullah duduk. Ya, seumpama ada orang miskin manggil berwahan, manggil tahlilan, manggil apa, belum yang lain datang, Rasulullah dulu. Itu akhlaknya Rasulullah. Oh, itu kan terbalik. Kira-kira dengar dapat imam dakwahum fiha, ada datanglah kita tu. Ya. Kalau Rasulullah tak ada. Makin orang miskin yang manggilnya, makin dulu dia datang daripada yang lainnya.
Itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu akhlaknya Rasulullah. Jadi kalau kita mengaku cinta Rasulullah, pertama banyak-banyaklah kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, banyak-banyak kita ngikut akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sekelumit tentang Rasulullah ni Pak Bu, ya, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Makin manis kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kita Pak Bu, jangan lupa pendidikan agama dinomor satukan. Itulah harapan kita supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang berkah. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Walaupun rumahnya kecil, sederhana, tapi surga. Ada orang rumahnya besar sekian, tapi neraka isinya Pak. Malah bertengkar terus, bercakap terus, tak ada akurnya laki bini. Kenapa? Hati intinya Pak. Rumahku surga itu tuh hati dulu. Kalau hati udah jadi surga, sekecil apapun rumah kita surga. Rasulullah mana besar rumahnya Pak? Kecil rumah Rasulullah tuh, kamar Rasulullah. Kalau Rasulullah solat, Siti Aisyah melintang depan Rasulullah tidur tuh. Karena tempat tak ada lagi dah. Tapi tenang Rasulullah. Kenapa? Hatinya dulu. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita ketenangan, rumah tangga kita berkah dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia sampai akhirat Pak. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berkah Maulid ini, segala wabak penyakit Covid-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah, akui kesalahan kita Pak, akui kesalahan kita Bu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita, kedua orang tua kita dalam iman yang sempurna, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bisirrin nabi wa alin nabi wa bisirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا دنيا